Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Dirsham 2. Ini adalah kelanjutan dari film Dirsham yang pertama. Jika mau nonton video ini dan belum tahu alur filmnya yang pertama, sangat disarankan untuk nonton yang pertama dulu. Videonya ada di channel Cerita Film, bisa diklik pojok kanan atas. Film ini mengisahkan keluarga Joruti pasca 6 tahun setelah kejadian pembunuhan Farun. Setelah terbebas dari dugaan pembunuhan oleh orang tua Farun dulu, kini mereka kembali mengungkit kasusnya. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Ladies and gentlemen, we ask that you please take your seats at this time as the program will begin momentarily. Thank you. Film diawali dari seorang pria bernama Jose yang saat itu sedang berlari dari kejaran polisi setelah membunuh kakak iparnya. Dalam pelarian itu, Jose tidak sengaja melihat Joruti yang keluar dari kantor polisi sambil membawa sekop. Saat itu, Jose yang dalam kondisi panik terus melakukan pelarian hingga akhirnya polisi pun menangkap Jose dan memasukkannya ke dalam penjara. 6 tahun kejadian pembunuhan Farun, Joruti menjalani hidup normal bersama keluarganya. Namun tentu saja, trauma itu masih melekat pada keluarga mereka. Masyarakat di sana juga sering membicarakan tentang kasus yang melibatkan Joruti 6 tahun yang lalu. Ada yang percaya bahwa mereka membunuh Farun, namun tak sedikit pun juga yang yakin bahwa Joruti tidak bersalah. Joruti saat ini telah memiliki gedung bioskopnya sendiri yang dia bangun dari hasil penjualan tanah yang dibeli oleh sepasang suami istri pendatang bersama Sarita dan Sabu sejak 2 tahun yang lalu. Kehidupan Sarita dan Sabu ternyata tidak cukup harmonis. Mereka sering bertengkar karena Sabu sering melakukan kekerasan kepada Sarita. Sebagai tetangga terdekat, Joruti kerap melerai pertengkaran tersebut. Di kantor lamanya, Joruti juga memasang beberapa CCTV agar dia bisa memantau aktivitas kantornya tanpa harus berada di sana. Hingga suatu hari, Joruti didatangi oleh ayah Farun yang ternyata masih belum bisa hidup tenang dan berharap agar Joruti mau memberitahu lokasi mayat Farun. Sebagai seorang ayah, dia sangat mengharapkan bisa melakukan ritual terakhir untuk menenggelamkan abu anaknya di sungai. Namun, meski sangat ingin membantu, Joruti tidak bisa berbuat apa-apa. Joruti juga meminta agar ayah Farun meninggalkan keluarga mereka. Selain sebagai seorang pengusaha, Joruti juga saat ini sedang merencanakan sebuah pembuatan film. Dia sering mengunjungi seorang penulis yang bernama Pak Penulis dan mendiskusikan tentang cerita yang ingin Joruti filmkan. Dalam pembicaraan mereka, Joruti masih merasa janggal dengan ending film yang mereka buat dan merasa perlu melakukan sebuah perubahan. Seperti apakah film yang mereka buat, nanti kita akan mengetahuinya. Setelah dari sana, Joruti mengunjungi sahabatnya yang merupakan seorang satpam. Saat itu, mereka sedang membahas film mereka karena Joruti sendiri menjanjikan bahwa si satpam nantinya akan menjadi salah satu pemeran dalam film garapannya. Joruti pun menelepon Rani dan mengabarkan bahwa dia tidak pulang malam ini karena akan minum bersama sahabatnya itu. Sejak insiden Farun, Rani menjadi takut tidur sendirian, sehingga saat Joruti tidak pulang, dia kerap mengajak Sarita untuk menginap di rumahnya. Malam itu, Sarita yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri memberitahu bahwa masyarakat desa sering mengungkit masalah-masalah Farun. Mereka juga menganggap bahwa Anjula yang mengajak Farun untuk bermesraan di gudang. Masyarakat menganggap bahwa Joruti lah yang melihat kejadian itu, marah dan memukul Farun hingga dia tewas. Rani yang kesal mendengar rumor itu tidak sengaja mengatakan bahwa Farun lah yang mencoba mencabuli anaknya.
Namun sadar bahwa dia telah keceplosan, Rani pun menghentikan penjelasannya. Esok harinya, Joroty pun pulang ke rumah. Saat bersantai, sesekali dia memantau CCTV di kantornya. Salah satu CCTV itu ternyata mengarah ke kantor polisi. Dan hal itu dilakukan untuk memantau kantor polisi di sana kalau saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hari itu seperti biasa, mereka berkumpul dan makan siang bersama. Di sana, Rani menyinggung mengenai pernikahan Anju, di mana Anju diharapkan agar segera menikah supaya kehidupan Anju bisa lebih bahagia dan melupakan tragedi 6 tahun yang lalu. Namun Joroty masih belum setuju karena Anju masih ingin kuliah dan mencari pekerjaan. Hal ini ternyata bukan tanpa alasan. Rani sendiri masih tahu betul kondisi Anju yang masih trauma dengan kejadian yang menimpa keluarga mereka. Hingga saat ini, Anju bahkan masih merasa ketakutan saat berhadapan dengan polisi. Trauma yang diderita oleh Anju terus menghantuinya. Bahkan hal itu mempengaruhi kesehatan mentalnya. Tak jarang, Anju bermimpi didatangi oleh Ibu Farun yang semakin membuat hidup Anju tidak tenang. Setelah membawa Anju ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya, mereka pun mengunjungi salah satu sahabat Joroty yang sedang sakit. Sebelum lanjut, kita sebut saja sahabatnya ini sebagai Pak Tejo. Di sana, Pak Tejo mengatakan bahwa Joroty adalah orang yang sangat baik karena sering membantu kebutuhan finansial keluarga Pak Tejo. Tidak hanya itu, Joroty bahkan sampai mengeluarkan banyak uang untuk membiayai sekolah putrinya. Kebaikan Joroty ini ternyata tidak diketahui oleh keluarganya sendiri. Di tempat lain, Jose yang sudah keluar dari penjara setelah 6 tahun mendatangi istrinya untuk kembali hidup normal. Namun istrinya menolak kehadiran Jose karena masih sakit hati dengan Jose yang tega membunuh kakaknya. Jose pun pergi dan kehilangan arah. Dia pun mendatangi warung kopi dan menanyakan di mana dia mendapatkan pekerjaan karena saat ini dia membutuhkan uang untuk melanjutkan hidupnya. Singkat cerita, pada malam hari, Joroty kembali mengunjungi si satpam untuk minum bersama di kantor satpam itu. Rani yang tidak berani tidur sendiri, ia pun kembali mengajak Sarita untuk menginap di rumahnya. Malam itu sedang hujan lebat. Rani seketika mengingat kejadian malam pembunuhan Farun. Rani yang sudah sangat gelisah menceritakan semuanya kepada Sarita. Rani mengatakan bahwa dia belum bisa tenang karena dia belum mengetahui di mana Joroty mengubur mayat Farun. Karena setelah kejadian itu, Joroty sendiri melarang semua anggota keluarga untuk membahasnya. Sarita kemudian memberikan beberapa solusi agar Rani terus mendorong Joroty untuk memberitahunya. Hal ini tentu saja dilakukan agar Rani bisa merasa tenang. Esok harinya di kantor polisi, terlihat kepala polisi baru yang masuk ke kantornya. Di sana, dia disambut oleh Sabu dan Sarita, yang mana hal ini mengungkapkan sebuah fakta bahwa Sabu dan Sarita selama 2 tahun ini ditugaskan sebagai polisi bayangan untuk memata-matai keluarga Joroty. Sabu dan Sarita pun melaporkan semua informasi yang telah mereka dapatkan, hingga akhirnya kepala polisi itu mengasumsikan bahwa insiden pembunuhan Farun, yaitu tanggal 2 Agustus malam, Farun datang ke rumah Anju dan mengancam akan menyebarkan video telanjang milik Anju. Lalu Anju tidak sengaja membunuh Farun. Kemudian Rani dan Anju mengubur mayat Farun di halaman belakang rumah, di mana saat itu Anu menyaksikan mereka. Esok harinya pada tanggal 3 Agustus, Joroty baru saja pulang ke rumah, mengetahui bahwa anak dan istrinya telah membunuh Farun. Joroty pun menyingkirkan semua barang bukti seperti mobil dan ponsel milik Farun. Malam harinya, Joroty memindahkan mayat Farun ke suatu tempat tanpa sepengetahuan keluarganya. Kemudian pada tanggal 4 Agustus pagi, Joroty beserta keluarganya pergi ke luar kota dan memulai ceritanya. Melihat jarak waktu yang cukup singkat antara proses pemindahan mayat dan keberangkatan mereka keluar kota, polisi mengasumsikan bahwa Joroty memindahkan mayat itu ke tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Dengan adanya informasi baru ini,
polisi pun kembali melakukan investigasi dan mencari saksi-saksi yang pernah melihat Joruti pada tanggal 3 Agustus dini hari. Setelah melakukan beberapa interogasi pada tetangga Joruti, polisi melaporkan bahwa ada satu tetangga yang melihat Joruti keluar rumah pada tanggal 3 Agustus dini hari. Sarita dan Sabu juga mengatakan saat mereka merekam pembicaraan keluarga Joruti, Joruti terdengar sangat percaya diri dengan mengatakan bahwa lokasi itu sangat aman dan tidak akan ada seorang pun yang menemukannya. Para polisi pun berasumsi bahwa mayat Farun dikubur di gereja Santo Yosef karena lokasinya yang sangat dekat dengan rumah Joruti. Mereka pun segera memeriksa gereja tersebut. Sementara itu, Sarita dan Sabu ditugaskan untuk memancing Rani agar dia menakut-nakuti Joruti. Rani yang ketakutan itu pun segera menghubungi Joruti agar segera pulang. Saat Joruti tiba di rumah, Rani menceritakan bahwa polisi mencari mayat Farun di pemakaman gereja. Namun Joruti mengatakan mayatnya tidak ada di sana. Mereka sedikit lega, Rani pun mencoba menanyakan di mana lokasi yang sebenarnya. Namun Joruti masih teguh untuk menyimpannya sendirian. Di lain tempat, Jose dan warga lainnya yang sedang asik mengobrol di warung kopi. Saat itu, mereka sedang membicarakan misteri mayat yang disembunyikan oleh Joruti. Awalnya, Jose hanya mendengar saja karena saat kejadian itu, Jose sudah masuk ke dalam penjara. Hingga saat Jose keluar dari warkop itu, dia teringat saat malam sebelum dia ditangkap, yaitu pada 3 Agustus, ia melihat Joruti keluar dari kantor polisi sambil membawa sekop di tangannya. Jose pun meyakini bahwa Joruti mengubur mayat Farun di kantor polisi. Jose yang mengetahui bahwa polisi akan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa menemukan lokasi mayat Farun, segera menghubungi polisi karena dia memang sangat membutuhkan uang itu. Jose pun segera menemui kepala polisi dan orang tua Farun untuk mengatakan bahwa dia melihat Joruti keluar dari kantor polisi yang saat itu masih dalam proses pembangunan. Saat itulah polisi pun menyadari 6 tahun yang lalu kantor polisi sedang proses pembangunan. Mereka pun segera bergerak cepat membongkar kantor polisi untuk memastikan perkataan Jose. Setelah seharian menggali, akhirnya polisi pun menemukan sebuah kerangka yang terkubur di sana. Setelah menemukan kerangka tersebut, pihak kepolisian pun mengirimkan kerangka itu ke kantor forensik untuk mengetahui identitas kerangka itu. Di tempat lain, seorang mendatangi Joruti dan mengatakan bahwa mayat Farun sudah ditemukan di kantor polisi. Joruti pun kaget. Di sana, Rani dan kedua anaknya juga nampak cemas karena mereka baru mengetahui bahwa ternyata mayat Farun dikubur di kantor polisi. Joruti pun segera pergi ke kantornya untuk memantau CCTV yang ada di sana. Media pun menjadi ramai setelah ditemukan mayat Farun. Kepala polisi, para intel, dan juga orang tua Farun kemudian mendapatkan laporan forensik bahwa kerangka yang ditemukan tersebut adalah seorang pemuda berumur 14-20 tahun dan terdapat luka bekas pukulan di kepalanya. Kepala polisi dan kedua orang tua Farun pun semakin yakin bahwa itu adalah kerangka milik Farun. Namun untuk memastikan 100%, mereka harus menunggu hasil tes DNA yang baru saja akan keluar 2 hari ke depan. Esok harinya, keluarga Joruti kembali diinterogasi oleh polisi dan juga kedua orang tua Farun secara tertutup. Meski kerangka Farun sudah ditemukan, Joruti tetap mengelak dan tidak mau mengakui bahwa dia telah mengubur mayat Farun. Kepala polisi pun memanggil Jose yang merupakan saksi yang melihat Joruti malam itu. Namun Joruti tetap teguh bahwa pada tanggal tersebut dia dan keluarganya pergi keluar kota untuk melakukan sembahyang. Karena jengkel, kita pun menunjukkan semua hasil rekaman Rani saat berbicara dengan Sarita, yang mana hal itu semakin menyudutkan keluarga Joruti. Anju yang saat itu sedang menderita penyakit epilepsi
kemudian tumbang karena syok dengan bentakan kita. Hingga akhirnya Anju terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Tak tahan melihat keluarganya disiksa, Joriti pun mengatakan akan mengakui semuanya kepada kepala polisi secara empat mata. Setelah berada di ruangan bersama kepala polisi, Joriti pun menjelaskan kronologi kejadiannya. Malam itu saat aku pulang dari kantor, aku melihat seseorang mengendap-endap di rumahku. Mengira bahwa dia pencuri, aku mendatanginya dengan membawa sebuah besi. Saat melihatku, pria itu hendak kabur dan secara tidak sengaja aku memukul kepalanya. Menyadari bahwa pria itu sudah tewas, aku membungkusnya dengan karung lalu menguburnya di belakang. Hingga saat aku mengetahui bahwa pengerjaan lantai polisi akan dikerjakan besok, aku pun berpikir untuk memindahkan mayat Farun ke sana karena aku merasa tempat itu jauh lebih aman. Kepala polisi yang sudah mengetahui kejadian sebenarnya menyadari bahwa Joriti sedang berbohong. Namun hal itu dilakukan untuk melindungi keluarganya. Joriti juga mengatakan bahwa pakaian Farun beserta besi yang digunakan sudah disimpan olehnya dan akan segera diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti setelah diproses pengadilan nanti. Kepala polisi pun memberitahu orang tua Farun mengenai pengakuan Joriti. Namun kita masih tidak bisa menerima jika hanya Joriti yang hanya diusut dalam kasus ini. Kita merasa semua keluarganya terlibat dan mereka semua harus masuk penjara. Kepala polisi pun menyuruh kita untuk bersabar dan membiarkan Joriti masuk penjara terlebih dahulu. Dan setelah itu baru mereka akan mengembangkan kasusnya hingga akhirnya mereka bisa memasukkan keluarga Joriti masuk ke dalam penjara. Setelah melakukan diskusi panjang, kita pun akhirnya menerima saran itu. Sementara itu menyadari bahwa Joriti akan ditangkap, Rani yang merasa bersalah pun menyesal karena Sareta yang telah dianggap sebagai keluarganya sendiri ternyata mengkhianatinya. Hingga tiba saatnya Joriti pun dibawa ke pengadilan meninggalkan keluarganya. Saat sedang berjalan, kepala polisi beserta orang tua Farun menunggu hasil pengadilan di Wisma yang tidak jauh dari sana. Lalu tak lama datanglah seseorang yang ingin menemui mereka. Orang tersebut adalah Pak Penulis yang bekerja sama dengan Joriti dalam menggarap sebuah film. Di sana, Pak Penulis menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu Joriti mendatanginya dan membicarakan sebuah kerjasama dalam hal membuat sebuah film. Namun sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, di mana saat Pak Penulis mengungkapkan bahwa alur cerita dalam film itu sama persis dengan kasus yang terjadi pada Joriti sekarang. Melihat kepala polisi dan orang tua Farun yang kebingungan, Pak Penulis pun menceritakan inti dari film yang mereka buat itu, yaitu pemeran utama dalam film tersebut merupakan seorang ayah dari keluarga yang sederhana. Mereka memiliki seorang anak yang masih berkuliah. Anak tersebut ternyata memiliki seorang musuh yang merupakan anak seorang anggota DPR. Hingga suatu malam, anak DPR itu mendatangi anaknya untuk beradu 1 lawan 1. Singkat cerita, saat tiba di rumahnya, sang ayah melihat anaknya yang sedang menangis di depan tubuh si anak anggota DPR yang saat itu telah tewas. Berniat untuk melindungi keluarganya, sang ayah pun menyuruh keluarganya untuk pergi ke suatu tempat. Lalu kemudian, sang ayah mengubur jasad si anak anggota DPR itu tepat di bawah kantor DPR yang saat itu sedang dibangun. Mendengar cerita tersebut, polisi dan orang tua Farun pun kaget dan merasa kebingungan. Pak Penulis pun melanjutkan bahwa bagian kedua dari cerita itu adalah sang ayah menyadari bahwa cepat atau lambat polisi akan menemukan mayat anak itu. Sang ayah pun memalsukan semua bukti dan saat anak tersebut ditemukan, sang pemeran utama akan mengakui semua yang telah dia lakukan agar polisi menganggap bahwa sang ayahlah yang telah membunuh anak tersebut. Film tersebut pun diakhiri dengan si pemeran utama yang masuk penjara. Dengan adanya cerita ini membuktikan bahwa Joriti sudah memperhitungkan semuanya dan membuat cerita tersebut untuk dijadikan film. Namun saat kita bertanya kenapa filmnya belum tayang, padahal ceritanya sudah selesai sejak 2 tahun yang lalu, sang penulis pun mengatakan bahwa cerita tersebut
sudah diterbitkan oleh si penulis dalam novel sejak 6 bulan yang lalu yang berjudul Dear Syam dan sudah dijual di pasaran. Hal ini dilakukan agar cerita tersebut tidak diambil oleh penulis lain atau sebagai bentuk hak cipta. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa filmnya belum dibuat. Pak penulis pun menjelaskan filmnya belum dibuat karena Joroty ternyata ingin mengubah ending dari cerita itu. Pembicaraan pun tiba-tiba terhenti saat kepala polisi menerima telepon dari salah satu opsirnya yang sedang berada di pengadilan. Di sana, opsir itu mengatakan bahwa terjadi sebuah masalah kecil di mana saat itu Joroty tidak mengakui pembunuhannya dan malah mengatakan polisilah yang memaksa untuk mengaku. Tidak hanya itu, pengacara Joroty juga merasa bahwa para polisi ini menangkap Joroty tanpa bukti. Dan bisa jadi investigasi polisi terinspirasi dari sebuah novel yang berjudul Dear Syam yang dirilis pada 6 bulan yang lalu. Dan di sini kita menyadari bahwa tujuan Joroty menyuruh si penulis merilis novelnya terlebih dahulu bukan semata-mata bertujuan untuk mempertahankan hak cipta, melainkan untuk membantu Joroty dalam persidangan. Pengacara pun mengatakan sebuah fakta bahwa hasil investigasi polisi sama persis dengan isi novel itu, sehingga bisa disimpulkan bahwa polisi meniru buku itu dalam kasus Joroty. Saat akan menjelaskan ending dari konsep kedua Joroty, tiba-tiba polisi pun dikejutkan dengan sebuah kenyataan bahwa kerangka yang ditemukan di bawah kantor polisi itu bukanlah mayat Farun. Pak penulis pun menjelaskan ending dari cerita yang dirancang oleh Joroty yang ternyata itu adalah kisah yang sebenarnya. Setelah Joroty mengubur mayat Farun 6 tahun yang lalu, dia pun tidak henti-hentinya mencari berita di koran mengenai kematian seorang pemuda yang memiliki luka di kepala sama persis dengan Farun. Setelah menemukan bahwa ada anak muda yang mati dalam kondisi luka di kepalanya, Joroty pun mencari lokasi pemuda itu dikuburkan. Di sanalah dia bertemu dengan Pak Tejo yang ternyata merupakan seorang penggali kubur. Joroty pun membangun persahabatan dengan Pak Tejo dan membantu kebutuhan finansialnya. Beberapa tahun kemudian, Joroty meminta tolong kepada Pak Tejo untuk mengambilkan kerangka mayat pemuda yang sudah ditargetkan yang dari awal. Pak Tejo yang merasa berutang budi pada Joroty tentu saja segera menuruti permintaannya dan menyerahkan kerangka mayat itu kepada Joroty. Kemudian Joroty juga menemui si satpam yang ternyata merupakan satpam di kantor forensik. Joroty yang mengetahui kebiasaan minum si satpam kemudian membangun pertemanan dengan cara terus mentraktir satpam tersebut bir dan juga menjanjikan bahwa Joroty akan mengajak si satpam bermain di filmnya. Hal itu ternyata berhasil dan membuat si satpam sering mengajak Joroty untuk minum di kantornya. Hingga saat polisi menemukan kerangka Farun 6 tahun kemudian, Joroty yang sudah menyiapkan semuanya segera melakukan aksinya. Setelah kerangka Farun disimpan di kantor forensik, Joroty pun mengajak si satpam untuk minum bersama. Hingga saat si satpam mabuk berat dan tertidur, Joroty pun menukar kerangka milik Farun dengan kerangka orang lain yang didapatkannya dari Pak Tejo. Kerangka Farun pun dibawa ke dalam hutan untuk kemudian dibakar hingga menjadi abu. Di tempat sidang, hakim pun menyatakan bahwa Joroty tidak bersalah dan segera menutup kasus ini. Di akhir film, Joroty saat itu ternyata mengirim Abu Farun ke rumah pendeta agar abu itu diserahkan kepada keluarga Farun. Kedua orang tua Farun pun melakukan ritual terakhir untuk anaknya itu. Tak lama kepala polisi pun datang dan menemui kita. Kepala polisi yang awalnya sangat percaya diri nampak menyerah dan menyarankan agar keluarga Farun tidak lagi mengungkit kasus ini. Kita pun menunjukkan surat dari Joroty yang berisi, "Aku sudah memberikan yang kau minta. Maaf, aku sudah menyakitimu lagi. Bisakah kau meninggalkan kami sendiri? Setidaknya sekarang." Dan film pun berakhir.
klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.